Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Episode kali ini adalah episode yang sangat spesial Ya, karena mulai malam ini kami beritahukan kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, kita akan memperpanjang durasi acara Obsesi Hati dari 1 jam menjadi 1,5 jam. Wah, puji Tuhan. puji Tuhan. Ini bisa terjadi oleh karena atensi dan perhatian daripada para pemirsa yang ada di rumah akan acara ini. Dilihat dari banyaknya pertanyaannya masuk ke tim Hope Channel Indonesia. Betul. Sehingga Hope Channel Indonesia memutuskan untuk memperpanjang durasi menjadi 1,5 jam. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang mudah-mudahan mulai malam ini dapat dijawab dengan sepenuhnya oleh narasumber kita. Dan episode kali ini juga adalah episode yang menarik oleh karena judul pembahasan kita pada malam ini adalah judul yang memang menjadi masalah utama di setiap rumah tangga. Apa Yaitu itu? apa? Komunikasi. Ya, komunikasi. Jadi malam ini, dan saya ingat Pendeta Kuntara dan Ibu berkata tema mengenai komunikasi tidak akan dilakukan hanya 1 episode, tapi akan terdiri dari beberapa episode oleh karena memang masalah komunikasi yang menjadi permasalahan terbesar di dalam setiap rumah tangga. Akar permasalahan dari Iya, segala sesuatu makanya ya. akan dilakukan beberapa episode. Oke, baik sekali. Ayat inti kita terdapat di mana ya? Ya, ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita akan membuka dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan, di mana pada malam hari ini kami akan kembali mengikuti acara Obsesi Hati dengan topik yang sangat menarik mengenai masalah komunikasi di dalam keluarga. Tuhan, kiranya urapi Pendeta Kuntaraf dan Ibu untuk membawakan materi ini agar kami semua yang mendengarkan mendapatkan berkat dan dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Berkati para kru Hope Channel dan semua peralatan yang dipakai agar semuanya dapat dipergunakan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah namamu Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada, saudara dapat mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa mengirimkan melalui akun media sosial dari Hope Channel melalui Facebook, YouTube atau Instagram. Saudara tidak usah mencantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana Anda berada. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum disempat dijawab oleh narasumber kita pada episode yang lalu, akan diusahakan untuk menjawab semuanya pada malam hari ini. Dan pastikan bahwa para pemirsa tetap mengikuti episode-episode ini untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang pemirsa kirimkan. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf yang ada di Amerika. Shalom Pendeta dan Ibu. Shalom Pendeta dan Ibu. Shalom. Apa kabar? Leo dan pemirsa yang berbahagia. Baik, kita akan langsung saja mungkin Pendeta dan Ibu, oleh karena banyak sekali pertanyaan yang akan dijawab pada mulai malam ini. Saya akan langsung berikan saja kepada Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan pembahasannya. Baik, terima kasih Leo dan Fitri. Ya, selamat malam pemirsa yang berbahagia di mana saja berada. Dan kita akan bahas problema komunikasi
Ini banyak sekali orang yang punya problema ini ya. Iya, problem bukan aja di rumah tangga, di mana-mana pun ada. Sampai kita tulis buku ini. Sudah lama ini buku ditulis. Buku komunikasi keluarga. Sebab masalah-masalah politik sering terjadi masalah komunikasi. Masalah sosial, masalah ekonomi sering terjadi masalah komunikasi. Dan begitu juga di dalam soal keluarga. Ya. Jadi ini termasuk problem terbesar di Dunia. ya. Jadi inilah yang akan kita coba bahas bersama-sama, yaitu masalah Komunikasi di dalam yaitu rumah rumah tangga yang menjadi satu masalah yang sangat besar, itu soal komunikasi. Nah, kita akan coba lihat ya, ini sebuah penelitian yang dilaporkan oleh Nancy Van Pelt ya, tentang 730 penyuluh pernikahan waktu mereka berkumpul bersama-sama dan coba membahas, kemudian kira-kira apakah yang menjadi sebab kehancuran daripada keluarga. Nah, yang pertama dikatakannya adalah rusaknya komunikasi keluarga. Jadi ini adalah alasan yang penting, yang paling utama, rusaknya komunikasi keluarga. Kemudian hilangnya tujuan dan perhatian bersama, dan ini pun berhubungan dengan komunikasi. Iya. Kemudian ketidakcocokan dalam seksualitas. Ini juga karena miscommunication. Jadi hubungan juga dengan komunikasi. Ketidaksetiaan itu juga masalah komunikasi. Dan hilangnya kegairahan dan kesenangan dalam hubungan suami istri. Lagi-lagi karena komunikasi yang Masalah tidak sehat. keuangan, dan sering juga disebabkan tidak adanya komunikasi soal keuangan antara suami dan istri. Ya. Kemudian pertentangan masalah anak-anak. Juga salah pendapat, suami mau ngajar anak begini, istri mau ngajar anak ini. Again, masalah komunikasi. Penggunaan alkohol dan narkotika lainnya yang menyebabkan adanya satu kecanduan di dalam keluarga, dan ini juga berhubungan juga dengan komunikasi. Kemudian masalah hak-hak wanita, women's right, itu juga masalah komunikasi. Ipar dan mertua merupakan suatu masalah yang banyak menghancurkan keluarga, dan ini juga berhubungan dengan komunikasi. Nah, kalau gitu bagaimana sementara kita coba bahas ini, apakah problema komunikasi keluarga yang pertama ya di dunia ini? Iya, jadi kalau kita lihat di sini, marilah kita lihat di dalam Alkitab. Ya, Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 3 ayat 12 dan 13, masalah komunikasi yang pertama, yang salah ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ya. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa mereka saling menyalahkan. orang lain. Kamu yang salah, kamu yang Ya Tuhan yang membuat Hawa. Jadi Tuhanlah yang salah. Hawa ini istrinya yang memberikan makanan itu kepada saya. Jadi saling menyalahkan, dan sering terjadi di rumah tangga ya. Oh iya, tidak mau mengaku salah. Ya, jadi gara-gara kamu ini kita punya masalah. Gara-gara kamu. Oh tidak, bukan gara-gara saya, gara-gara kamu. Kita sering saling menyalahkan di dalam keluarga. Itulah dosa yang tertua di dunia. Itulah. Kemudian kita coba lihat. Problem yang kedua apa? Membungkam, diam-diam. Oh, diam-diam. Kadang-kadang suami istri marah, dia tidak mau ngomong. Ya. Biarlah dia nyaho. Saya tidak mau komunikasi dengan dia. Ya, sehari 2 hari. Dan saya dengar ada satu tempat yang 7 tahun tidak komunikasi suami dan istri. Hebat, 7 tahun. Satu hal yang luar biasa sekali. Membungkam. Ingat itu cerita tentang suami istri yang bertengkar, akhirnya mereka berbungkam, dan mereka tidak ngomong, akhirnya jadi ngomongnya pakai apa? Pakai kertas. Pakai kertas ya. Jadi setiap ada keperluan pakai kertas ya. Jadi satu waktu sang suami itu harus pergi keluar kota, dia kan susah bangun pagi. Jadi susah bangun pagi, dia tulis nota ya, bangunkan saya jam 4 pagi ya. Kemudian sudah itu dia tidur. Nah, sesudah dia tidur, istrinya kan nggak mau bicara, mau bungkam terus ya. Udah jam 5 pagi, dia ambil lagi sepotong kertas dan itu. Udah jam 5 pagi, bangun ya. Dia taruh itu di sebelah suaminya. Jadi waktu suaminya bangun, waduh, dia kaget sekali. Sekarang sudah jam 7, dia mau marah, tapi dia lihat di sini,
bangun sudah jam 5 pagi. Waduh, ya itulah masalahnya kalau orang Satu-satu. ya orang membungkam ya itu mempunyai resiko-resiko. Apa saja resikonya yang terjadi kalau orang tidak berkomunikasi? Mungkin saja hanya sekali-sekali berkomunikasi ya. Ada masalahnya apa? Di sini kita lihat ya, hidup dengan lebih banyak perbedaan daripada persamaan. Karena tidak pernah di-solve, tidak pernah pecahkan ini problema ini. Masalah perasaan yang tidak dinyatakan. Jadi artinya mungkin dia senang atau susah atau sebagainya tidak dikomunikasikan. Ya. Karena membungkam, tidak ada komunikasi. Kemudian kita tidak mendapatkan dukungan emosi. Mana kita nggak tahu orang itu, orang diam-diam mana bisa kita baca hati orang. Ya, tidak bisa membuat keputusan bersama, sedangkan rumah tangga itu sangat penting sekali untuk mempunyai keputusan bersama. Jadi akhirnya suami yang ambil keputusan. Terakhir kita lihat bahwa tidak mempunyai visi yang sama tentang keluarga, keuangan, penanganan anak-anak. Satu mau jalan begini, satu mau jalan begini. Sebab tidak ada communication, tidak ada hubungan satu sama lain. Ya, akibatnya lebih banyak masalah yang terjadi. Nah, itulah sebabnya kita harus hindarkan itu. Nah, apa problema yang ketiga? Problema ketiga, adanya prasangka. Prasangka, jadi apa itu prasangka ya? Pikir yang salah-salah, prejudice. Dipikirkan bahwa dia akan berkata begini atau mengatakan begini, padahal sebetulnya maksudnya lain. Yeah. Itu Dr. J. Adams dalam satu buku Competent to Counsel menceritakan tentang suami istri yang bertengkar. Dia dalam bertengkar itu akhirnya istri marah, dia masuk ke kamar, dia tutup pintu sendiri. Kemudian suaminya itu pikir-pikir, wah saya ini sudah salah, istri saya sudah marah begitu, lebih bagus saya datang untuk minta maaf ya, diketuk pintu. Tetapi apa jawab daripada istrinya? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Sudah. Mau apa? Suami jawab, saya datang mau minta maaf. Sudahlah kalau begitu. Kemudian waktu istrinya itu mendengar bahwa suaminya itu rupanya datang untuk minta maaf, dia merasa bersalah. Dia bilang, aduh, kalau begitu mungkin saya yang salah ya. Saya harus pergi kepada suami dan minta maaf. Jadi lalu dia pergi kepada suaminya. John? Ya. Apalagi, memang kita sudah tidak cocok. Cerai saja sudah. Ya, tidak cocok. Saya datang mau minta maaf. Ya. Prasangka menimbulkan ya artinya pemikiran yang salah, padahal tidak demikian sebetulnya ya, hanya menduga bahwa dia ini begini padahal tidak demikian. Nah, kita masuk kepada problem yang keempat ya. Tidak mau mendengar atau tidak mau memperhatikan. Kalau istri bicara, suami mungkin dengan HP aja tidak mau dengar istri. Dan begitu istri juga, kalau suami mau bicara dia terus masak, nggak peduli sama istri suaminya. Pernah dengar cerita apa bedanya laki-laki itu sebelum menikah dan sesudah menikah? Oh, banyak sekali. Ada banyak perbedaannya. Kalau sebelum menikah itu ngobrol sampai berjam-jam lamanya. Jadi kalau misalnya dia punya kekasih itu diam-diam, kok menang-menang wae? Kok diam-diam aja ya? Itu sebelum menikah. Tetapi sesudah lama menikah sering terjadi sang istri masih ngomong, suami sudah mengorok. Nah, tidak memperhatikan atau tidak mendengar. Nah, ini adalah satu masalah yang sering terjadi. Ya. Kemudian yang kelima, kita lihat bagaimana sering suami istri itu mau mempertahankan pendapat. Suami bilang begini-begini, istri katakan tidak begini-begini. Jadi masing-masing mau dialah yang paling benar. Oh iya, mempertahankan pendapat ya, bukannya coba menyelesaikan pemecahan suatu masalah, tetapi harus inilah yang benar. Ingat itu suami istri yang bertengkar ini masuk di Reader's Digest ya beberapa tahun yang lalu. Jadi mereka bertengkar dengan sangat sengit sekali soal keuangan ini, dan akhirnya apa yang dikatakan oleh sang istri? Dia katakan, kalau bukan karena uangku, TV yang berwarna ini tidak akan berada di rumah ini. Ya. Kemudian dia kata, kalau bukan karena uangku, sofa yang empuk yang kau sedang duduk itu akan juga tidak ada di sini. Kemudian dia katakan, kalau bukan karena uangku, rumah ini juga tidak akan ada di sini. Akhirnya suami tidak tahan lagi dan kata, sudah, memang benar. Kalau bukan oleh sebab uangmu,
aku juga tidak di sini. Jadi pikir gara-gara uang bisa beli suami, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya. Jadi kembali masing-masing mempertahankan pendapat dan sebagainya, menimbulkan berbagai macam problema dan semua sejarah masa lalu diukit-ukit ya. Bukan istilahnya bukan History but historical. Ya, jadi historical ya, bukan Hysterical. history. Historical. Bersejarah. Saudara sekalian, apa masalah yang ke-6 ini? Ya, komunikasi ada, tapi komunikasinya seperti meteor, senapang, istri nggak bicara terus. Aduh, nggak pernah berhenti. Apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini? Kita lihat di dalam Amsal 27 ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya, menitik pada waktu hujan. Batu pun kalau terus titik airnya itu sampai jadi dolong dengan batu. Nah, itulah yang terjadi. Dan apa dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 20 yang dianjurkan adalah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab marah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Wah, ini satu hal yang sangat penting sekali ya. Banyak keluarga yang mempunyai masalah ini, kita harus bisa untuk mendengar lebih banyak. Sebab sering reaksi kita ya adalah sesuatu perkara yang dibawa oleh kemarahan yang sebetulnya tidak berguna ya, sebab tidak demikian. Makanya Tuhan itu buat dua kuping. Satu mulut, dua kuping supaya kita bisa dengar lebih banyak daripada kita ngomong seperti meteor ya. Oke, yang ketujuh adalah kata-kata yang kasar dan berteriak, kadang-kadang mengupat ya. Kita boleh berteriak di rumah enggak? Ya, sebagaimana yang kita katakan pada episode yang lalu, bagaimana jangan berteriak kecuali kalau rumah itu terbakar. Kalau tempat terbakar baik-baik itu ya lambat orang keluar ya. Ayo keluar dari rumah. Jadi berteriak kalau rumah kebakar. Tetapi kalau misalnya rumah dalam keadaan baik-baik, tidak usah harus berteriak, tidak usah mengupat. Kadang-kadang ada suami atau mungkin istri ya juga yang kadang-kadang kalau waktu bertengkar maka segala macam binatang disebutkan dari kebun binatang. Aduh, ada kata-kata babi atau anjing dan sebagainya. Kalau sebut nggak dibilang, ya. Tetapi sesuatu perkara yang yang menjadi artinya yang buruk itu disebutkan. Nah, kata-kata kasar atau berteriak dan sebagainya adalah satu hal yang komunikasi yang jelek yang harus untuk dihindarkan. Ya. Kemudian kita lihat kata-kata yang dangkal. Nah, di sini kita lihat ada satu triangle ya dengan tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, inilah ini masuk dalam kami punya buku ya, komunikasi keluarga di sini. Maafkan sudah habis tercetak beberapa tahun yang lalu, tetapi kami akan revisi ya sesuai dengan permintaan daripada percetakan di Bandung. Jadi ada 5 level level of communication. Yang pertama itu adalah yang klise, hanya percakapan yang dangkal, ya itu. Apa kabar? Kabar baik-baik aja. Jadi seperti orang baru kenalan ya, very cliche, no meaning at all. Iya, hanya gitu aja ya. Yang keempat yaitu adalah percakapan fakta. Ini ada lebih baik daripada klise, daripada diam-diam ya. Tapi dia bilang, tadi saya baru beli sayur, tadi saya baru beli sepeda atau apa. Jadi fakta, facts, tapi tidak ada emosi ya. Ya, tetapi yang berikut adalah yang lebih dalam adalah gagasan dan penilaian pribadi. Saya senang sekali loh kalau kita ada kesempatan untuk mengadakan kunjungan kepada seseorang. Bagaimana kalau kita belanja bersama-sama? Jadi minta pendapat ya bersama-sama. Jadi itu masih lebih dalam ya daripada hanya apa kabar. Mau beli ini tanya bagaimana ya? Rasanya nih bagus nggak? Bukan hanya saya mau beli ini, saya punya kemauan. Jadi dia ada level ketiga itu ada memberikan emotional, ada memberikan penilaian. Sedangkan yang level kedua lebih bagus lagi, dia memberikan perasaan emosi. Aduh, saya merasa tersinggung sekali waktu orang itu bilang begini-begini. Jadi dia sudah nyatakan emosinya, dia sudah tidak merasa takut untuk menyatakan emosi kepada pasangannya. Iya,
Jadi termasuk misalnya aku sayang sekali sama kamu. Aduh, itu juga emosi bagus. Oke, itu bagus. Kemudian keterbukaan dan komitmen Nah, itu itu adalah yang Terbaik, terbaik. level pertama. Ya, itu adalah Terbaik. sangat dalam. Yaitu tidak ada rahasia. Ya. Tidak ada rahasia. Terbuka semuanya, perencanaan apa dan segala sesuatu itu dikemukakan. Ini adalah satu level yang terbaik. Jadi Itu komunikasi yang sehat, ya. iya, itu Level dia. satu. Oke, kemudian kita coba lihat kata-kata kita masuk kepada yang ke-9 Ya. adalah apa? Tidak menghargai waktu datang. Baru datang suami dari kerja sudah dilempar dengan kopi susu. Iya, yang panas. Panas. Ya, kenapa? Oleh sebab suaminya itu terlambat datang, langsung memikirkan, wah mungkin dia ada apa-apa dengan sekretarisnya. Dia sudah siap untuk pentung, padahal suaminya datang bawa bunga. Aduh, inilah. Jadi ini kita sering harus ingat untuk menghargai waktu kedatangan. Jadi jangan langsung bersifat emosi. Ya. Ya. Kemudian ya nada suara yang tidak sesuai dengan isi. Kalau kita lihat di sini message yang kuning itu hanya 7%, ya. Kemudian tone, ya, bagaimana cara kita bilangnya itu adalah 38%. Sedangkan body language, cara kita gerak badan kita itu adalah 55%. 55%. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini bahwa message and body language ini memegang peranan yang penting. Jadi misalnya message, ya, beritanya yang saya mau sebutkan adalah I love you, oke, aku cinta padamu, ya. Tetapi dia bilang, ya, aku cinta padamu, ya. Tone-nya itu, ya. Tone-nya tidak menunjukkan. Tidak menunjukkan. Ya. Tetapi jadi mana yang orang lebih ingat, ya, tone-nya daripada message-nya. Ya. Tetapi kalau misalnya body language, ya, langsung menolong, siapkan sesuatu, ya. Kita lagi repot, disediain. Langsung memberikan, siapkan, menolong sesuatu dengan tindakan. Itu lebih berarti daripada kata-kata itu sendiri. Tetapi kembali, ya, memang kasih sayang harus dinyatakan dengan segala macam hal. Ya. Kita sudah singgung beberapa episode yang lalu, yaitu harus dinyatakan melalui dengan perkataan, dengan cara lihatnya, pandangan mata, dan juga dengan body language, dengan tindakan dan sebagainya, segala sesuatu yang kita buat untuk menunjukkan itu semua. Oke, kita masuk kepada yang 11, ya. Kata 11 itu hindari kata-kata selalu atau tidak pernah. Kamu itu tidak pernah nyapu lantai. Kamu itu tidak pernah menyuci piring. Wah, kata tidak pernah atau selalu itu selalu bikin kotor rumah. Itu never use that word. Jangan pakai itu perkataan begitu. Ya, kamu selalu mengotori, kemudian kamu selalu kasar, kamu tidak pernah taruh baju di tempatnya. Jadi kata selalu dan tidak pernah, ya, harus dihindari. So, tidak benar itu, tidak selalu begitu, dan jadi itu adalah satu hal yang kita harus hindarkan. Kemudian hindari menyebut nama ejekan. Iya, jangan ngecek atau bilang katanya, si pesek. Aduh, coba orang pesek, ya, tapi untung nggak pernah bilang saya pesek. Nggak pernah bilang. Tapi ada saya dengar orang itu. Saya pikir apa dia bilang kok pesek katanya. Oh, karena rupanya sek katanya. Apa itu sek? Pesek rupanya. Ya, kita mau bikin apa? Sudah kita memang lahir kayak gitu, mata kita punya hidung pesek. Itu satu julukan yang tidak konstruktif, ya. Itu destruktif, ya. Jadi itu adalah komunikasi yang jelek. Jadi jangan sebut nama ejekan itu. Si jelek lah, si bandel lah, si atau pesek. si hitam lah, atau si gemuk lah, ya. Walaupun sang istri makin lama makin makmur badannya, tidak boleh kita memberikan ejekan kepada pasangan kita. So, ini lihat anak ini dengar, ya, apa yang orang tua bicara, anak itu dengar dan dia akan ikuti ini pembicaraan daripada orang tua. Jadi kalau begitu jelaslah bahwa kita harus perlu komunikasi yang baik. Ya. Jadi kita perlu komunikasi yang baik, dan untuk itu kita coba lihat Alkitab katakan atau amaran yang diberikan kepada kita yang kita pernah singgung pada minggu yang lalu, tetapi kita tambahkan dua ayat yang berikut. Ya, kita lihat dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena kalau kita sudah mau tidur masih marah, itu stress hormon itu masih ada dalam sistem tubuh kita. Kita bisa tidur, kita jadi insomnia, kita jadi
kita punya kekebalan tubuh menurun. Lebih lagi parah, komunikasi keluarga itu akan jadi lebih renggang, ya. Dan ayat itu disusul ya oleh Paulus, katakan jangan berikan kesempatan bagi iblis. Ya. Nah, kalau kita sudah mulai marah-marah dan bertengkar, ya, maka itu memberikan kesempatan kepada iblis. Kenapa memberikan kesempatan kepada iblis? Bukan hanya kita jadi kurang sehat, Ya, tetapi juga ini pikir-pikir akhirnya, lebih daripada saya di rumah bertengkar begini, lebih bagus saya keluar aja rumah. Keluar dari rumah apa yang terjadi? Ya, ada godaan-godaan lagi yang lain dan sebagainya. tidak ada kesetiaan. Kesetiaan akan terganggu. Jadi membuka kesempatan bagi iblis. Jadi jangan kita membuka kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Saya dengar ada orang kadang-kadang berhari-hari tidak pulang ke rumah. Oh iya, kadang-kadang sampai 1 minggu nggak pulang ke rumah. Ataupun pulang ke rumah bungkem. Jadi itu lagi masalah komunikasi. Nah, jadi ini adalah satu hal yang harus dihindarkan. Tetapi apa yang diharapkan ialah seperti yang ditulis dalam Amos 3 ayat 3. Ya. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Waduh, harus ada janjian yang benar. Kalau kita lihat dalam translation yang lain, dikatakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, mungkinkah ya, mungkinkah 2 orang bepergian bersama-sama tanpa berunding lebih dahulu? Jadi harus adanya satu perundingan, artinya harus menunjukkan satu komunikasi yang baik, ya. Jadi arah rumah tangga kita itu bagaimana, kemudian bagaimana menghadapi tantangan yang ada di rumah kita, bagaimana menghadapi akan masalah anak-anak, ya, mungkin juga ada masalah biaya. Kalau ada masalah keuangan, itu biasa, di mana saja ada masalah keuangan, tetapi tidak usah saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita coba mengatasinya bersama-sama, ya. Dengan demikian, maka rumah tangga itu makin lama makin rukun dan damai, penuh kepercayaan satu sama lain, ya. Nah, ini adalah problema komunikasi yang kita sudah bahas. Oleh sebab kita punya buku kan cukup panjang ya, lebih dari 300 halaman. Jadi berikutnya kita akan kasih. Minggu depan ya, kita akan bahas yang positifnya. Harusnya bagaimana kita berkomunikasi, ya. Itu kita akan bahas, kalau tadi 12 mungkin, kalau kita bahas harus lebih banyak lagi, ya. 15 poin, 15 poin ya, untuk mengatasi masalah komunikasi itu bagaimana, ya. Jadi dengan demikian rumah tangga itu adalah rumah tangga yang penuh dengan keterbukaan, kepercayaan satu sama lain, kemudian tidak ada prasangka, tidak membungkam, tetapi bersama-sama berjalan dan merupakan satu hal yang sangat membahagiakan. Itulah satu berkat atau kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu berkat, ya, kebahagiaan di dalam rumah tangga. Jadi bukan sumber pertengkaran, tetapi sumber untuk saling mengasihi satu sama lain. Nah, itu lebih kurang pembahasan kita, ya. Untuk kita punya host, ya, Leo dan Fitri, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih Pendeta dan Ibu, materi yang sangat-sangat baik untuk kita lakukan, ya. Ada satu yang saya setuju contohnya tadi Pendeta dan Ibu, di mana dikatakan waktu pacaran kita komunikasi lama, bahkan di telepon bisa berjam-jam. Tapi setelah menikah, ini saya harus ngaku nih Pendeta dan Ibu, setelah menikah kalau istri saya bicara, kadang saya sudah tidur. Bahkan kalau dia bicara, saya lagi bekerja, jadi cuman kalau pacaran, ayo ditangkap. Ini saya setuju sekali. Memang contoh yang sangat luar biasa, ya. Begitulah. Sebab itu adalah hal yang sering sekali terjadi. Saya tertemplak juga tuh Pendeta dan Ibu Pendeta. Dan memang banyak pelajaran kalau untuk gitu, kami sendiri. komunikasinya akan lebih baik nanti. Iya, betul. Mudah-mudahan. Ya, semoga pelajaran yang kita dengarkan malam ini selain berguna untuk kami pribadi, berguna juga untuk para pemirsa. Amin. Kembali kami mengingatkan para pemirsa untuk dapat mengirimkan pertanyaan melalui akun Hope Channel Indonesia, baik melalui call center, melalui Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Dan kami akan menjawab
membacakan pertanyaan itu dan akan dijawab oleh Pendeta Kuntaraf dan Ibu. Tidak usah khawatir mengenai nama Anda disebutkan, karena kami tidak akan membacakannya. Tetapi boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan agar dapat kita bahas pada malam atau episode kali ini. Baik, kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya, langsung aja. Ya, pertama pertanyaan dari Jakarta. Mau tanya Pak Pendeta, bagaimana kalau suami lebih mementingkan keluarganya, dalam hal ini adik atau kakak kandung daripada istri dan anak? Contoh, ada uang kontrakan masuk, tetapi disimpan sendiri, tidak jujur kepada istri dan anak. Bagaimana Pak Pendeta? Bukankah harus jujur dan lebih mengutamakan kebutuhan istri dan anak daripada keluarganya? Oh, uang kontrakannya dikasih ke kakak dan adiknya mungkin maksudnya Pendeta. Nggak dikasih ke istri dan anak. Gimana nih Pendeta dan Ibu Pendeta? Lagi-lagi problem komunikasi. Iya. Jadi kembali perlu diberikan satu counseling, ya, bahwa sama seperti yang kita sudah baca dari Kejadian pasal 2:24, ya. Jadi seorang laki-laki akan meninggalkan ya bapak dan ibunya dan bersatu. Itu berarti ya tidak ada hubungan yang lebih erat antara suami dan istri. Ya. Jadi sama seperti dua kertas dilem jadi satu. Ya, tidak boleh ada orang ketiga. Pisah, ya. Tidak boleh saudaranya atau keluarganya, bahkan anak sendiri pun tidak boleh memisahkan antara hubungan suami istri. Jadi ini perlu counseling ya supaya sang suami dapat lebih mempunyai keterbukaan, ya tindakannya akan selalu dirundingkan lebih dahulu, ya menolong akan saudara-saudara atau keluarga itu tidak salah, itu bagus. Kami selalu memberikan pertolongan ya dari pihak laki-laki atau pihak suami atau pihak istri, itu adalah bagus ya. Namun harus dirundingkan kembali bersama-sama ya, suami istri harus merencanakan hal itu bersama-sama. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaan jawabannya ya, Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya, betul masalah komunikasi penting. Tapi gimana kalau pasangan kurang enak gaya bicaranya? Sedangkan pasangan tidak merasa demikian. Akhirnya curhat sama orang yang lebih membuat nyaman. Wah, bahaya. Nah, bagaimana ini Pendeta? Jadi kembali itu pun problem adalah komunikasi lagi. Problem komunikasi. Jadi bagaimana caranya bicara dengan terus terang. Ya. Jadi kembali harus dipupuk ya antara kepercayaan antara suami dan istri, sehingga sang suami memikirkan bahwa pasangannya itu adalah yang terbaik, dan istri juga memikirkan yang terbaik ya, dan penuh kepercayaan ya satu sama lain. Jadi kalau misalnya curhatnya kepada orang lain, ada sesuatu perkara yang masalah, jadi ada orang ketiga ya. Jadi kembali prinsipnya adalah prinsip daripada Alkitab, dan untuk itu mungkin kita tidak tahu sebabnya yang dahulu itu bagaimana sebelumnya, tetapi itu harus dikembalikan kepercayaan satu sama lain dan harus bicara dengan terus terang. Ya, jadi ingat kepada level komunikasi itu haruslah level 1 yang paling bawah, yang sangat dalam. Jadi jangan dangkal, ya, jangan hanya komunikasi permukaan, tetapi harus dalam sehingga semuanya dapat dinyatakan. Oke. Terima kasih Pendeta atas jawabannya. Kembali pertanyaan dari Jakarta. Saya mau tanya Pendeta dan Ibu Pendeta. Saat ini saya sudah berkeluarga dengan 2 anak. Saat ini kami masih tinggal bersama orang tua. Kami ingin sekali bisa tinggal pisah dengan orang tua atau membangun keluarga sendiri, agar bisa benar-benar mendidik anak-anak kami. Tetapi beberapa kali ingin pindah, orang tua nggak setuju. Apakah tetap saya memaksakan pindah atau bagaimana ya? Pertanyaan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Ini satu hal yang sering menjadi masalah untuk orang timur ya. Oleh sebab memang sudah menjadi satu kebiasaan bahwa anak itu sering tinggal sama orang tua. Misalnya di Tiongkok itu ya,
satu rumah. Kalau misalnya anak menikah, tinggal tambah kamar saja. Mereka tambah, jadi rumahnya makin lama makin besar. Sehingga, jadi tetapi akhirnya masalahnya ialah bahwa kontrol itu hanya dipegang oleh orang tua ya. Jadi anak yang sudah punya anak ya itu mempunyai Gak bisa bilang apa-apa. Ya, tidak bisa. Nenek dan kakek yang punya pembicaraan. Itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diperbaiki. Tetapi itu harus direncanakan sebetulnya pada awalnya. Sebelum menikah, ya harus merencanakan untuk tinggal. Sekarang ini kami akan menikahkan 2 pasang ya, masing-masing kami sudah berikan counseling ya, dan masing-masing walaupun orang tuanya senang untuk tinggal ya. Supaya dengan tinggal sama-sama orang tua, tetapi saya katakan untuk kebijaksanaan beberapa tahun pertama biarlah mempunyai ya rumah sendiri ya. Untuk kembali kepada yang sudah dibahas pada minggu yang lalu ya, tentang soal adjustment mereka itu susah kalau tinggal sama mertua, kan harus adjust kepada mertuanya, belum lagi adjust sama dia punya suami, because kita tidak pernah mengenal orang itu dengan sebaik-baiknya sebelum kita married. Sesudah kita married itu baru kita bisa kenal. Jadi adjustment itu kalau berpisah itu paling bagus antara suami dan istri. Nah sekarang kita lihat maksudnya berpisah dari orang tua. Jadi adjustment hanya untuk suami dan istri. Jadi hanya 2 orang yang perlu di-adjust. Tapi di sini saya lihat bahwa orang tuanya itu nggak setuju kalau pindah. Nah, untuk ini dan ini pun sudah punya 2 anak ya. Jadi sudah 2 anak, jadi masalahnya sudah lebih kompleks ya. Jadi apakah soal ekonomi ya? Jadi orang tua itu mau menolong atau memang orang tua itu mau supaya apakah orang tua yang perlu pertolongan atau orang tua perlu teman ya. Jadi kalau misalnya orang tua sakit jadi memerlukan anak-anak yang dekat ya, maka itu adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Masalah ekonomi oleh sebab memang kita tidak cukup uang untuk sewa rumah ataupun beli rumah yang terpisah, itu adalah satu pertimbangan yang lain. Ya. Namun ya kalau seandainya mau tetap tinggal, maka harus ada persetujuan ya, dengan mertua ya. Persetujuan misalnya disiplin daripada anak ya, itu harus ada persesuaian ya, ada persetujuan antara orang tua dengan ini misalnya antara kakek nenek dengan anaknya ya, dan bapak dan mama ya. Jadi maksudnya adalah misalnya sekali-sekali ya, sebelum COVID-19 ini kami jaga cucu. Jadi ada satu kali kan kami tiba di rumah Andrea dan dengar cucu nangis. Jadi kan kita sebagai nenek dan kakek kan, aduh kasihan sekali ya. Dan kenapa nangis? Jadi kita tanya sama Chelsea, kenapa Caitlin nangis? Katanya, mami dan daddy bilang nggak boleh lihat iPhone ya. Ada waktu iPhone-nya. Tapi itulah pinternya anak ini. Dan Chelsea katakan, but maybe Opa and Oma, when we ask Opa and Oma, they might say okay. Jadi mungkin kalau kita tanya sama nenek dan kakek ini, mungkin nenek dan kakek katakan, boleh lihat iPhone. Terus saya bilang, no Chelsea, if mommy and daddy says no, Oma and Opa will also say no. Jadi saya katakan tidak. Kalau orang tua bilang tidak untuk lihat HP, cukuplah hanya ada waktunya. Maka kita pun tidak mau melawan orang tua supaya anak itu jangan bingung. Terus dia bilang, pinternya anak itu ya. Jadi dia bilang, jadi dia tahu bahwa orang tua dan kakek dan nenek mempunyai persetujuan dalam mendidik anak. Jadi anak ini tidak bingung. Iya, jadi ini satu hal yang sangat penting dan juga mengenai masalah keputusan dan sebagainya. Jadi perlu adjustment yang lebih besar ya. Kalau seandainya tidak bisa untuk berpisah ya oleh beberapa alasan tersebut, maka harus ada satu persetujuan seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya peraturan untuk pendidikan anak ataupun di dalam kelangsungan daripada rumah tangga. Ingat, umumnya diperlukan hanya 1 ratu di rumah tangga ya. 2 ratu ya hancur. Ya, ada problem. Makanya kan menantu perempuan dengan mertua perempuan itu sering ada masalah ya, oleh sebab
banyak hal yang mungkin satu waktu kita akan bahas ya. Iya. Kita ada bahas saat khusus dalam pasal buku kita itu mengenai hubungan dengan mertua. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Kembali diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Saudara bisa kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Atau juga saudara bisa mengirimkan melalui akun media sosial dari Hope Channel, yaitu Facebook, YouTube, ataupun Instagram. Kembali diingatkan saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana Anda berada. Pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya, Pak Pendeta, bagaimana cara mengetahui kalau dia itu cocok untuk menjadi pasangan kita? Dalam situasi misalnya kita dekat dengan beberapa lawan jenis lainnya. Silahkan Pendeta. Iya. Tes. Untuk itu, pertanyaan saya yang pertama adalah, yang bertanya ini laki-laki atau perempuan? Tidak disebutkan Tidak seperti ini. disebutkan. Iya. Tidak disebutkan ya, sebab cara menghadapinya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan kan lebih banyak pasif toh, ada teman-teman lawan jenis ya, itu Atau boleh dia dua-duanya lebih aja, banyak, Pendeta? artinya tidak bisa yang initiate bahwa inilah yang cocok buat saya, padahal dia tidak tertarik kepada dia. Ya. Jadi itu keadaannya lain. Tetapi mungkin saja ini adalah laki-laki. Jadi laki-laki yang mempunyai pilihan. Ya. Jadi semuanya baik, ya. Tetapi kira-kira ya jadi lawan jenisnya ini ada beberapa. Kira-kira mana yang paling cocok? Ya. Ya dalam hal ini dengan yang pertama adalah berdoa. Ya. Berdoa supaya Tuhan memberikan akal budi mana yang terbaik. Yang kedua, menggunakan Kathleen katakan test ya, ujian ya. Salah satu ujian adalah ujian apakah kita senang punya waktu bersama-sama dengan salah satu di antaranya atau semuanya senang ya. Ya, salah satu senang artinya ada kecocokan. Ya. Pada waktu sama-sama atau pada waktu berpisah. Test of time, test of distance. Ya, jadi waktu bersama-sama, companionship, ada senang untuk sharing, ya, sharing. Jadi ada seorang yang pernah menulis dikatakan bahwa salah satu tanda mengasihi, ya, adalah jikalau kita mempunyai satu perasaan yang senang sekali dengan dia, walaupun tidak ada hubungan skin communication, ya, tapi senang sekali ya bercerita. Jadi seperti yang Leo dengan Fitri alami itu, bertelepon bisa berjam-jam ya sebelum menikah. Oke, jadi itu tes. Itu adalah salah satu tes, yaitu mengasihi, ya, senang, kemudian senang untuk melakukannya bersama-sama satu kegiatan, ya, dan coba lihat dari berbagai macam kecocokan yang lain. Kecocokan yang sangat penting adalah adalah agama, ya. Jadi agama, kemudian cocok di dalam latar belakang pendidikan, pelayanan, ya, kemudian juga masalah hobi, likes and dislike, ya, dan sebagainya. Tetapi kadang kalau boleh, seperti yang saya kami pernah sebutkan, kalau boleh semuanya sama, kecuali seksnya yang berbeda. Tetapi kadang-kadang itu tidak mudah, ya. Tidak mudah. Ya, misalnya saya senang kepada makanan timur, ya, istri saya lebih senang kepada makanan barat. Ya. Tetapi ya untung kita bisa menerima, ya, sekali-sekali kita harus kompromi lah, ya, masing-masing kompromi, ya, untuk soal itu, dan itu bukanlah sesuatu perkara yang sangat prinsipil, tetapi banyak hal-hal yang lain yang sampai menyebabkan bahwa dia adalah orang yang paling cocok untuk dia, dan berdoa. Dan itu yang paling penting. Yang paling penting berdoa. Ya, sebab kita kan nggak bisa lihat hati orang. Hanya Tuhan saja yang bisa melihat apakah dia punya hati yang baik dengan kita, bisa cocok apa enggak. Jadi kita harus berdoa supaya kita bisa pilih yang tepat. Ya. Kemudian sering Tuhan menggunakan juga orang lain sebagai satu indikator, ya. Maksudnya minta petunjuk daripada orang yang berpengalaman, yang berdedikasi kepada Tuhan, ya, mungkin orang tua ataupun pendeta yang bisa memberikan pengarahan, ya, mana yang akan lebih cocok, ya, di antara gadis-gadis itu, kalau memang ada beberapa gadis, ya, mana yang paling cocok, ya, itu adalah yang
yang terbaik untuk Anda. Dan buat wanita juga, kalau banyak kan laki-laki yang suka sama wanita itu, dia kan harus berpilih, wah gimana caranya ini ya, yang ini begini, yang ini begini. Tapi kalau kita berdoa sekali lagi, Tuhan akan memberikan petunjuk mana yang terbaik. Sebab Tuhan saja yang mengetahui hati orang itu. Ya, jadi hal-hal yang sangat prinsip yang harus jadi pertimbangan. Jangan masalah seperti Samson. Samson dan jangan masalah di luar ya, atau masalah materi. Oh dia lebih kaya, ya ini lebih miskin. Itu adalah satu hal yang relatif. Tidak permanen. Orang boleh punya uang sekarang, tapi besok lusa sudah bangkrut. Ya. Jadi tidak punya alasan yang kuat. Oke, pendeta dan ibu pendeta. Baik, pemirsa di rumah, pendeta dan ibu pendeta, kita break dulu sebentar. Kita akan menyaksikan yang satu ini. Ubahkanlah
para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada, diingatkan kembali, mungkin baru ada saudara-saudara yang baru bergabung menyaksikan acara Obsesi Hati pada episode kali ini, bahwa mulai malam ini episode Obsesi Hati atau acara Obsesi Hati akan mempunyai durasi sepanjang 1,5 jam. 90 menit ya. 90 menit ke depan. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang sudah masuk. Pendeta dan Ibu Pendeta, Iya. Benar. pertanyaan dari Bandung. Lebih baik menyiapkan makanan enak kesukaan pasangan atau menyiapkan makanan sehat yang belum tentu pasangan suka? Bagaimana nih Pendeta dan Ibu Pendeta? Ini ibu-ibu ini yang jadi. Ya, pasti ibu-ibu ini. Tentunya kan kita mau supaya kita hidup lebih lama. Jadi terbaik adalah memberikan makanan yang sehat. Tapi tidak selamanya makanan sehat itu nggak enak. Kita bisa bikin makanan sehat itu enak, yang juga sesuai dengan selera daripada pasangan kita. Ya, betul. Jadi itu yang terbaik. Saya rasa memberikan makanan sehat sesuai dengan selera daripada suami. Jadi maksudnya makanan yang sederhana bisa dibikin jadi enak. Iya, sederhana tapi enak. Satu hal yang yang saya ingin sampaikan ialah bahwa masalah selera itu tergantung banyak kepada kita punya lidah, dan lidah kita itu Dapat di-train. bisa dilatih. Ya, jadi tadinya orang misalnya sangat sukar sekali untuk makan hanya sayur, ya. Tetapi kalau misalnya kenapa oleh sebab terlalu banyak makan daging, ya, jadi sayur tidak enak. Tetapi sesudah dia latih dengan makan sayur selalu, dia cuma makanan sehat, ya. Akhirnya sayur itu, kangkung itu begitu enak sekali. Kita cari-cari kangkung di sini, ya. Oh, mahal di Tetapi sini. mahal sekali. Jadi makanan sederhana, ya, menjadi enak, ya. Dan apalagi kalau lapar, ya. Semua enak. Semua enak. Betul, Jadi betul. kembali selera kita harus dilatih supaya kita bisa makan makanan yang Yang sehat dan yang sederhana menjadi lezat, ya. Oke, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari YouTube. Bagaimana jika seorang anak yang sudah menikah tetapi masih tetap tinggal bersama orang tuanya? Apakah itu baik untuk melatih mandiri anak atau tidak? Pertanyaannya mirip-mirip dengan yang tadi Ya, agak ya. mirip ya. Iya. Iya. Dan sudah kita terangkan sebelumnya bahwa kita menurut Alkitab bahwa orang tua harus ditinggalkan lalu mereka bersatu dan supaya mereka bisa mandiri. Itu sudah jelas dikatakan di dalam Alkitab. Jadi mengenai masalah poinnya yang dikatakan di sini, apakah Dia sudah menikah, dia jadi sudah lewat. menikah, ya, kemudian apakah ini baik untuk melatih mandiri dari anak, ya, dengan sendirinya. Justru ini tidak memberikan suatu teladan kemandirian yang baik. Jadi banyak masih tergantung kepada orang tuanya, ya. Jadi untuk menunjukkan kemandirian, jadi perlu anak itu untuk tinggal terpisah daripada orang tua. Ya. Dan kembali poin yang sangat penting ialah kesiapan untuk menikah. Ya. Jadi seorang janganlah menikah kalau dia belum siap untuk mandiri. Iya. Ya. Jadi harus selalu ada kesediaan, ya, daripada seseorang yang akan menikah itu, bahwa dia sudah siap untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan, ya, baru dia bisa menikah. Jadi Tetapi tidak bergantung kepada orang tidak bergantung tuanya. kepada orang tua. Betul. Itulah yang kami ingin sampaikan. Ya, tapi Iya. karena ini sudah terlanjur, lagi-lagi perlu keterbukaan, bicara dengan orang tua, bagaimana Komunikasi caranya lagi. supaya ini bisa terrealisasi. Iya. Terima kasih. Jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut dari YouTube. Apakah bekerja menjalankan uang untuk kehidupan sehari-hari itu bisa dilakukan dan berkenan kepada Tuhan? Gimana ini Pendeta dan Ibu Pendeta? Iya. Menjalankan uang. Ya. Maksudnya memberi pinjaman Menjalankan kali ya, uang. pinjaman kepada Untuk orang dan interest berbunga. itu ya. Iya, Iya. sepertinya begitu. Alkitab sangat jelas soal itu. Misalnya di dalam buku Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-36 dikatakan sebagai berikut, ya. Janganlah kamu mengambil uang, bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut kepada
akan Allah supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Ini berbicara kalau kita menolong orang miskin ya, ataupun juga dengan saudara sendiri yang perlu pertolongan, maka kita memberikan pinjaman ya, Jangan ada interest. dengan tidak mengharapkan akan riba, yaitu interest. Tetapi sekarang kalau misalnya menjalankan uang, artinya bekerja dengan menjalankan uang. Nah sekarang uang itu adalah dipinjamkan untuk menolong orang yang butuh atau untuk usaha. Ya. Jadi kalau misalnya untuk usaha itu lain. Ya. Mengapa? Sama seperti orang yang pinjam dari bank loh. Jadi Anda sekarang kerjanya adalah untuk meminjamkan uang. Jadi sama seperti kalau kita pinjam dari bank, dari uang dari bank, dari sini kita harus bayar interest. Jadi kita meminjamkan uang, maka itu mendapatkan kita anggaplah seperti kongsi di dalam kerjasama. Ya, jadi kalau untuk berusaha maka perlu persetujuan ya, berapa persen yang diberikan itu adalah untuk usaha. Ya. Tetapi kalau seandainya untuk menolong orang, ya, apalagi orang saudara yang membutuhkan akan uang, membutuhkan uang untuk hidup, kemudian kita menjalankan uang dengan cara itu dan mengharapkan interest, maka itu bertentangan dengan prinsip Alkitab. Ya. Ya. Justru kita bisa meminjamkan uang itu, kalau bisa berikan aja uang itu. Ya, kalau itu saudara yang memerlukan kan? Ya, berikan ya, tolong orang tersebut. Dan sering sekali kami meminjamkan uang dan tidak mengharapkan pengembalian. Kalau dikembalikan bagus, tetapi kalau tidak ya kita dapat mengerti ya. Karena dalam keadaan susah kan, jadi bagaimana hidup pun nggak bisa, apalagi mau kembalikan uang. Iya. Terima kasih Terima Pendeta. kasih jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Facebook. Pendeta, bagaimana cara mendidik anak yang sering berdebat dengan saudaranya sendiri? Ini kayaknya pertanyaan banyak keluarga ini. Mudah-mudahan anak saya lihat ini Felix dan Lydia di rumah ini. Berdebat ya. Kenapa dia berdebat? Ya. Kadang-kadang kalau dia merasa bahwa dia kurang penting, ya. Jadi dia punya nilai diri, ya, itu lebih rendah. Jadi ada insecurity, ya. Jadi untuk mendapatkan supaya dia itu secure, ya, maka kita harus tunjukkan bagaimana dia punya keunggulan-keunggulan, ya, yang dia miliki. Yang pertama, ya, adalah bahwa dia harus menyadari bahwa dia dicintai oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, dia dicintai oleh orang tua. Dia dicintai dalam keadaan apapun. Ya. Kemudian coba lihat hal-hal yang sangat menonjol dari dia yang dapat afirmasi, affirmation, ya. Ya. Jadi mungkin kelas pencapaiannya di sekolah, ya, kita tunjukkan bahwa dia itu mempunyai nilai yang tinggi. Jadi kalau dia merasa bahwa itu bernilai, ya tidak perlu dia harus menonjolkan sok-sok gaya, berdebat dan sebagainya, yang sering juga yang dia berdebat itu juga salah, ya. Nah, jadi biasanya orang yang inferior, ya, orang yang mempunyai inferiority complex, ya, rendah diri, akhirnya dia mau coba menonjolkan dirinya, yaitu dengan kompensasi. Ya. Nah, itulah makanya dia harus mendapatkan satu jaminan bahwa dia itu dicintai, ya, bukan hanya oleh Tuhan, tetapi oleh orang tua, oleh saudaranya dan sebagainya. Kemudian juga mungkin harus diberikan lebih banyak informasi kepada dia. Kadang-kadang dia mendebat oleh saat dia kurang informasi. Jadi kita harapkan bahwa ini boleh memberikan kepada dia merasa adanya satu security, ya, yang lebih baik. Sebab biar bagaimanapun sejelek-jeleknya orang, dia ada paling sedikit satu aja poin yang bagus. Dan kalau kita konsentrasi dalam poin itu sebagai orang tua, ya, itu akan memberikan dia punya nilai penilaian dirinya lebih tinggi, sehingga dia tidak merasa perlu untuk compensate dia punya inferiority complex. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut dari SMS nih. Shalom, saya mau bertanya, bagaimana mempertahankan komunikasi keluarga berjalan aktif jika suami sangat pendiam, posesif, cenderung berpikiran negatif,
Bagaimana kesabaran itu bisa melekat pada saya yang telah mendampingi suami saya selama 10 tahun. Wah, silakan pendeta dan ibu pendeta. Hebat sekali ini istrinya Baik. ya. Jadi jawabnya baru 10 tahun. Belum 42 tahun. Tapi sudah cukup hebat ini, sabar juga istrinya. Mesti Salah satu faktor yang sangat penting adalah bahwa dalam rumah tangga itu harus ada apa yang disebut acceptance, penerimaan. Suami tidak bisa merubah istri, ya. Istri juga tidak bisa merubah suami, ya. Tetapi masing-masing bisa merubah dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau ada keadaan seperti ini, sang istri dapat harus accept, ya, dan melihat bahwa itu satu hal yang cukup positif juga, ya. Misalnya hal yang positif ialah posesif. Kenapa dia posesif? Sebab dia sayang kepada Anda, sayang kepada istri, ya. Jadi posesif itu ya oleh sebab dia tidak mau istrinya dengan orang lain, ya. Jadi kita lihat poin yang penting. Jadi kalau suami itu kelihatan selalu berpikiran negatif, biarlah istri yang positif, ya. Jadi positif termasuk melihat bahwa posesif itu adalah oleh sebab kasih sayang. Kemudian dia pendiam. Wah, daripada dia nyerocos terus nanti Anda nggak tahan. Jadi Anda yang lari, ya, ke padang gurun, ya. Oleh sebab suami cerewet terus, ya. Jadi Anda harus ambil sesuatu hal yang positif, ya. Tetaplah menerima, ya, menerima keadaannya. Apakah itu 10 tahun atau Anda harus siap masih untuk 40 tahun ke depan. Jadi penerimaan dengan tidak mengharapkan bahwa dia akan berubah, sebab tidak selamanya, susah untuk merubah orang lain, ya. Jadi apa yang Anda kenal pada saat pacaran, ya, jangan langsung pikirkan kalau sudah menikah ia akan berubah. Tidak, ya. Tetapi adalah sesuatu yang akan terus dibawa. Tetapi yang dapat berubah adalah Anda, yaitu apa? Tetap menerima, tetap mengasihi dia sebagaimana adanya, sebab yang menyatukan itu adalah Tuhan. Amen. Dan jangan pernah dipisahkan oleh manusia. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikut dari Riau. Kalau seorang gembala jemaat berzina, jemaat mengetahui tapi istri mengampuni, apakah pendeta tersebut boleh tetap jadi gembala jemaat, tetap melayani jemaat dan tidak ada disiplin? Kan harus mengampuni. Bagaimana ini? Hebat sekali ini. Ini luar biasa ini pertanyaan. Ya. Dalam soal seperti ini, maka yang bertindak, ya, adalah daerah atau conference, ya. Jadi dalam sering kita sebut sinode, ya, yang mengambil kebijaksanaan. Tetapi yang jelas kalau seorang sudah mengadakan satu perzinahan dan diketahui oleh jemaat, ya, maka sudah seharusnya tidak bisa lagi untuk jadi pendeta di tempat tersebut. Ya, jadi umumnya adalah disiplin, dan sesudah disiplin, kemudian sering itu akan menjadi satu disiplin untuk seumur hidup. Jadi dia harus merubah dia punya pekerjaan. Ya. Tetapi saya tahu ada kasus di mana seorang itu betul-betul sudah punya pertobatan yang sangat sungguh-sungguh, ya, sangat sungguh, dan dia merasa sangat menyesal sekali, dan dari pihak jemaat juga mengampuni, ya. Jadi istri pun mengampuni, istri juga mengampuni, kemudian conference juga mengampuni, ya, dan akhirnya dia dipekerjakan kembali dan menjadi satu orang yang sangat bagus sekali, ya, melayani, sebab dia punya pengalaman jatuh bisa digunakan untuk menolong orang yang jatuh untuk kembali, ya. Jadi tapi diperlukan berapa tahun? Berapa tahun dia hilang pekerjaan, dia melakukan pekerjaan yang tadinya pendeta akhirnya jadi tukang massage, ya. Massage sehat maksudnya. Kemudian akhirnya sudah berapa tahun kembali, ya, didapatkan kepercayaan daripada anggota. Baik, dan dia masih tetap di gereja itu dan sebagainya. Oke. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut, jauh dari Manado, apa yang harus kita orang tua lakukan
melihat anak kita berpacaran dengan seorang pemuda yang seiman, tetapi si pemuda itu keras kepala dan mempunyai tabiat yang kasar. Seiman tetapi keras kepala dan kasar. Gimana nih pendeta dan ibu pendeta? Lagi-lagi ini hubungan persoalan komunikasi. Jadi orang tua ini harus terangkan apakah dia mau hidup dengan orang yang keras kepala. Sebab ingat, orang kalau sudah married itu tidak akan mungkin, artinya sangat susah untuk berubah, ya. Bagaimana orang yang punya keras kepala katanya dan Kasar. ya, bukan semua orang yang seiman itu harus kita married, kan? Ya. Yang harus cari yang orang yang cocok. Tapi saya punya pandangan bahwa setiap orang itu ada sifat keras kepalanya, ya. Ya. Dan sang ibu mestinya memikirkan akan kebahagiaan daripada anaknya. Sementara masih belum menikah, ya, maka orang tua masih punya, artinya anak itu masih punya pilihan. Jadi yang harus dijelaskan ialah bahwa kalau ditanyakan kepada anak ini, kalau misalnya ini adalah pilihan anaknya, kadang-kadang sudah saling mengasihi dan sebagainya, ya, berpacaran dan bukan hanya sekedar berpacaran, tapi berencana untuk hidup berumah tangga. Jadi orang tua bisa memberikan bimbingan ataupun melalui pendeta, ya, misalnya bahwa inilah resikonya kalau misalnya akan terus, ya, melanjutkan hubungan ini, ya. Yaitu you akan married dengan seorang yang keras kepala, ya, dan kasar. Jadi kalau kira-kira kalau dia bersedia menanggung resiko itu, ya kita teruskan. Sebab yang menikah kan anak itu, ya, bukan mamanya. Mamanya ya sering sebagai orang ketiga sering melihat sesuatu yang anak tidak lihat. Makanya dalam hubungan ini untuk orang-orang muda, kalau misalnya Anda berhubungan dengan seseorang, ya, jangan sampai hanya hubungan sembunyi-sembunyi, ya. Diketahui orang tua. Haruslah diketahui oleh orang, diketahui oleh orang tua dan sebagainya, sebab orang tua ataupun orang lain yang mengetahui akan teman Anda ataupun Anda sendiri mengetahui kadang-kadang, ya, bahwa bisa memberikan pandangan, kamu tidak cocok sama dia ini hidupnya begini-begini dan sebagainya. Jadi kalau seandainya dirasa bahwa tidak cocok, ya, disampaikan kepada anak ini, ya, yang berpacaran dengan orang yang kasar, ya, dan keras kepala, ya. Kemudian kalau dan tergantung kepada dia, ya, supaya dia ambil keputusan sesudah mempertimbangkan segala hal ini, ya. Ada ya sebutan dikatakan sebelum menikah buka mata besar-besar, tapi sesudah menikah tutup mata rapat-rapat. Artinya, ya, kalau dia sudah begitu, kita harus terima. Tapi sebelum kita langkah kepada pernikahan, kita harus buka mata besar, pertimbangkan semua ini supaya apakah kita bersedia untuk kawin sama orang yang keras kepala, orang yang demikian yang ini, kasar, ya, ini. Dan kemudian ini juga harus dilihat apakah memang orang itu begitu atau ibu itu hanya dengar dari orang lain. Ya, sebab kadang-kadang ada orang yang menyampaikan begini-begini, tetapi tidak selamanya dia itu begitu. Ya. Makanya ada satu istilah, ya, bahwa jangan percaya apa yang kamu dengar, setengah percaya apa yang kamu lihat. Ya. Itu pun pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Ya. Oke, terima kasih banyak, nasihat yang sangat baik, ya. Pertanyaan berikutnya dari Solo. Via SMS, saya mau bertanya, bagaimana menghadapi ibu mertua yang munafik? Di depan orang baik, bahkan menasihati lebih dari Nyonya White, tetapi dalam prakteknya nol. Terlebih kepada menantu perempuan selalu dikritik. Kalau menantu laki-laki selalu disanjung. Selain itu, dia terlalu vokal dalam rumah tangga. Suka mengatur keuangan anak laki-laki dan cemburu apabila anak laki-lakinya menyenangkan istri dan anak-anaknya. Terima kasih. Wah, repot juga, ya. Jadi kelihatan bahwa ini ibu mertua memerlukan kasih sayang. Ya. Okay. Jadi dia perlu suatu jaminan, ya, bahwa ia tetap disayangi. Ya. Jadi, nah sekarang ada kemungkinan apakah ini tinggal bersama dengan mertua. Kelihatannya satu rumah ini. Kelihatannya satu rumah sampai dia hanya mengatur tentang soal keuangan dan sebagainya. Ya. Jadi
dalam keadaan yang seperti ini, maka seperti kita sudah bahas sebelumnya adalah lebih tepat kalau misalnya tinggal berpisah. Ya. Tetapi dengan tidak menyakiti. Jadi kadang-kadang ada mertua juga yang dirasa disakiti sebab anaknya dengan menantunya itu pindah, ya tidak bisa lagi dengan cucu-cucu, akhirnya dia susah-susah, akhirnya jadi sakit-sakitan dan sebagainya. Itu semua harus dipertimbangkan. Tetapi di dalam kasus yang seperti ini, ya dia munafik, kemudian baik hanya untuk kelompok tertentu, artinya kepada menantu laki-laki, tetapi untuk perempuan itu justru tidak disukai, ya. Jadi kembali dia memerlukan akan kasih sayang, kemudian memerlukan satu pertumbuhan di dalam kerohaniannya, dan yang pertama saya percaya bahwa dia harus banyak didoakan. Ya. Kemudian Anda harus menunjukkan bahwa Anda berdoa untuk seluruh anggota keluarga, termasuk untuk mertua. Didoakan. Kemudian ya, oleh sebab ini berhubungan dengan pertumbuhan kerohanian, ya, maka faktor kerohanian itu dapat bertumbuh kalau kita membaca firman Tuhan, ya, ataupun juga kalau kita mendengar khotbah, atau mungkin juga melalui counseling daripada seorang pendeta. Ya, dengan seorang pendeta walaupun dia tidak langsung, ya, sebab nanti ketahuan bahwa ini menantunya ini yang melapor. Ya. Tetapi pendeta yang bisa memberikan pembahasan bagaimana kita perlu bertumbuh dengan rohani dan tetap mengasihi satu sama lain, dan bagaimana kasih itu, ya, itu membuat kita berbahagia, dan juga kasih itu juga membuat kita lebih sehat. Ya, jadi kalau seorang itu membenci, ya, kepada menantu dan sebagainya, itu pun merusak dirinya sendiri, kan kasihan, ya. Jadi dia sakit-sakitan. Jadi kembali dia harus mendapatkan jaminan bahwa dia dikasihi. Ya. Dan sebagai menantu, ya, kalau ini Anda adalah seorang menantu, maka Anda punya yang Anda harus buat adalah mendoakan dan menunjukkan bahwa Anda mengasihi akan mertua. Ya. Dan dengan kasih sayang Anda tunjukkan, maka Anda akan memberikan satu teladan yang baik supaya mertua itu pun makin lama makin mengerti bahwa dia dicintai dan dia tidak lagi suka mengkritik. Ya. Kemudian kalau kita selalu persoalannya itu kita harus lihat kepada Kristus. Bagaimana Kristus sudah mati dengan disalib, ya, itu sudah dipakai mahkota duri, sudah dicemeti, sudah diludahi. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa pengalaman Yesus itu, ini barulah dia marah-marah sama saya belum diludahi kok. Ya, kalau dia mau munafik urusan dia sama Tuhan, tapi pokoknya saya belum sampai menderita sebagaimana Kristus menderita. Jadi kalau kita bandingkan kayak itu, selalu kita pikir kecil lah itu. Jadi kita akhirnya kita bisa doakan dia, kita bisa terima dia dengan segala kelemahannya, sehingga persoalan bisa diselesaikan. Pandang kepada Kristus. There's no other solution. Jesus is the solution to our problem. Ya, jadi bukan hanya mengharapkan mertua yang berubah, kita juga bisa berubah. Terima kasih. Terima kasih nasihatnya Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini pasti berdasarkan dari pengalaman hidup pendeta dan Ibu Pendeta, ya. Jadi kita juga terberkati nih berdua nih, luar biasa. Tapi mertua saya baik loh. Mertua saya juga baik. Kami akrab dengan orang tua. Berarti dari pengalaman dari yang counseling kan mungkin Pendeta, ya. Jadi sangat kena juga buat saya pribadi Pendeta. Bagus ini. Nah, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari minggu lalu Pendeta. Nah, yang berikut adalah pertanyaan yang mulai malam ini baru kita bacakan. Yang masuk malam ini. Nah, pertanyaannya agak panjang, Pendeta. Mungkin kita boleh simak. Saya mau tanya, bahwa ada di gereja kami, si suami sudah tidak mau lagi kepada istrinya, padahal istrinya kalem dan lembut. Kasihan anaknya yang umur 6 tahun. Dan si wanita penggoda suaminya tidak mau melepas, tetapi juga tidak mau mengakui karena mereka sama-sama satu gereja nih Pendeta. Di majelis dia tidak mengaku. Tetapi di tempat kerja, si wanita penggoda ini bilang bahwa itu suaminya. Kebetulan pada saat mereka kawin, yang bertanya ini adalah wali dari pengantin pria. Dan wali ini sudah menegur berkali-kali. Saya tidak setuju perceraian mereka, tetapi tidak berdaya. Saya sarankan pada istrinya untuk pertahankan rumah tangganya. Jika situasi seperti ini berlanjut, apa yang harus dilakukan? Mohon petunjuknya Pendeta dan Ibu Pendeta. Dalam kasus yang seperti ini, ya, kembali
oleh sebab hubungan suami istri itu adalah satu hubungan yang disatukan oleh Tuhan. Maka jangan memikirkan untuk suatu perceraian. Ya. Tetapi harus dicari dia punya akar daripada suatu masalah. Mengapa sampai suami itu nyeleweng dengan orang lain? Ya, mungkin ada hal-hal yang tidak puas yang dia peroleh di dalam rumah tangga. Ya. Jadi kalau orang sampai keluar, oh mungkin ada suatu masalah di dalam. Ya. Jadi dalam hal ini sang istri harus mengadakan terus terang, ya kalem, ya dan sebagainya. Tetapi ya kalem mungkin kelihatan dari luar, tetapi di rumah itu berbeda, kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau misalnya akan memberikan nasihat kepada sang istri misalnya, ya, maka diberikan nasihat untuk melihat apakah ada sesuatu yang menyebabkan dia ini sampai suaminya itu lari ke tempat yang lain. Ya. Jadi mungkin dia terlalu cerewet di rumah, ya, ataukah mungkin ada hal-hal yang dia tidak merasa dia dipuaskan, ya, maka perlu ya dilihat sehingga dia akan membuat tindakan yang menyebabkan sang suami akan senang untuk di rumah. Untuk sang suami juga perlu mendapatkan, sebab Anda yang bertanya ini adalah seorang yang walinya, ya, menyampaikan, coba tunjukkanlah beberapa poin yang sangat penting. Kalau ada hubungan dengan orang lain itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, ingatlah istri sangat menyayangi engkau. Yang ketiga, anakmu juga akan menyayangi, dan kira-kira citra apa yang anak itu mau lihat dari orang tuanya. Ya. Kalau mengetahui bahwa citra daripada orang tua yang setiakah atau citra orang tua yang tidak setia. Ya. Jadi kalau hal yang begini kalau sudah menyinggung kepada pandangan anak kepada orang tua, maka itu bisa meluluhkan akan hati daripada sang suami, ya, yaitu daripada bapaknya. Ya. Kemudian untuk orang yang ketiga yang ikut melibatkan di sini, ya, maka perlu dinasihati. Ya, tetap harus dinasihati bahwa dia adalah seorang yang sudah menikah, ya. Kira-kira bagaimana pandangan orang kepada perempuan ini, ya. Biasanya setiap wanita kan mempunyai harga diri, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa kamu akan dianggap sebagai perempuan perebut suami, ya, maka itu paling sedikit memberikan hati-hati nuraninya itu akan tergoyahkan bahwa ternyata saya dianggap sebagai seorang perempuan tidak baik, ya, dan sebagainya. Jadi kembali harus ada pertimbangan kepada tiga hal. Kemudian kembali hubungan dengan Tuhan yang menyebabkan kita bisa lebih setia satu sama lain. Amen. Ya. Jadi bimbing dalam segi kerohanian sampai sang suami dan istri akan tetap erat mengasihi dan tidak ada keinginan untuk mempunyai satu wanita yang lain ataupun pria yang lain. Oke. Terima Setuju? kasih. Terima kasih. Setuju. Terima kasih. Sebab ini kan solutionnya yang kita cari. Betul. Bukan apa? Betul. Yeah. Betul. Terima kasih. jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Kota Bogor. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah benar umat gereja Masehi Advent hari ke-7 yang bercerai harus dibaptis ulang? Kita jawab satu-satu dulu, Pendeta, kali ya. Ya, jadi sekarang yang menyebabkan perceraiannya itu adalah apa? Kalau dia bercerai oleh sebab memang dia sudah melanggar sumpah perkawinan, maka untuk diterima kembali, kalau dia sudah menunjukkan pertobatannya, memang dia harus dibaptiskan kembali. Ya. Tetapi kalau seorang itu bercerai, bukan dia pihak yang salah, ya, pasangannya yang salah. Dan dia harus cerai dan terpaksa diceraikan, ya, maka dia menikah kembali oleh sebab mungkin pasangannya sudah menikah lebih dahulu dan sudah pergi dengan orang lain dan sudah diketahui bahwa dia sudah melanggarkan sebuah perkawinan. Jadi Anda bukan berada di pihak yang salah, tetapi sudah bercerai, maka Anda tidak perlu lagi dibaptis lagi. Jadi tergantung kepada siapa yang salah. Ya, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah benar bagi pasangan umat
GMHK yang bercerai, siapa yang menuntut cerai di pengadilan atau penggugat baru dapat menikah kembali apabila pasangan yang dituntut cerai atau tergugat tersebut sudah menikah kembali. Silakan pendeta dan Ibu Pendeta. Iya, kalau pasangannya sudah menikah kembali, ya maka dia dan juga sudah cerai, dan pernikahan dan perceraian itu adalah berdasarkan Alkitabiah, ya, dan dia sudah menikah kembali, ya, maka dengan senya adanya pasangannya sudah bebas dan dia sudah boleh menikah kembali. Oke. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut dari Facebook. Mau tanya Pak Pendeta. Oh, ini agak mirip-mirip nih. Kalau suami sudah kawin lagi, apakah kita boleh kawin juga dengan 3 anak? Oh, mungkin istrinya ini bawa 3 anak mungkin ya, untuk menikah kembali. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Kembali jawabannya sama. Kalau dia bukan berada di pihak yang salah, kemudian dia sudah menikah, ya maka dia sudah bebas daripada hubungan itu. Ya. Oke. Artinya dia sudah boleh menikah kembali. Silakan. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah dalam rumah tangga jika ada masalah seorang suami selalu lari meninggalkan istrinya selama berminggu-minggu, tidak mau komunikasi dan pulang ke rumah? Walaupun sang istri sudah minta maaf atas kesalahan, apakah pantas seorang suami tidak mempedulikan istrinya lagi? Ini seperti disebut tadi di pembahasan ini. Seperti pembahasan tadi Pendeta. Memang keras kepala, bicara yang jelek, membungkam, itu semua persoalan komunikasi. Ya. Jadi kembali kalau ada orang-orang yang memang sifatnya pemarah, kemudian kurang dewasa ya dalam menghadapi suatu masalah, sehingga dia harus meninggalkan akan rumah tangganya kalau dia marah. Ya, itulah caranya. Ya. Tetapi sesudah beberapa minggu akhirnya kembali. Jadi apakah salah? Dengan sini itu adalah satu hal yang salah. Ya. Jelas. Apakah dia kurang bertanggung jawab? Ya, tidak berkomunikasi. Iya, dia itu menunjukkan kurang bertanggung jawab kepada keluarga. Tetapi kembali sang istri harus selalu siap untuk mengampuni. Ya. Dan peristiwa ini perlu untuk coba mencari jalan keluar supaya itu jangan sampai terjadi kembali. Ya, jadi minta maaf ya, itu bagus sekali, sangat penting untuk memaafkan. Bahkan ada istilah yang diberikan oleh anaknya Billy Graham kalau tidak salah yang dikatakan bahwa marriage is the union of 2 forgivers. Jadi perkawinan itu adalah persatuan dari 2 orang yang selalu mengampuni. Nah, jadi istri siap mengampuni, artinya istri siap minta maaf, kemudian suami harus siap untuk mengampuni. Ya. Jadi saling mengampuni satu sama lain. Kemudian ini yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana supaya itu jangan sampai terulang kembali. Jadi mungkin sikap istri yang marah-marah ya, kadang-kadang mungkin masalah hormonal ya. Atau pada saat sang suami mau mempunyai satu hubungan intim ya, tetapi istrinya menolak ya, jadi menimbulkan marah dia dan sebagainya. Jadi hal-hal yang menjadi penyebab harus dipelajari, kemudian coba untuk diatasi supaya jangan itu terulang kembali, sehingga suami tidak akan sampai lari lagi. Dan ingat, suami itu apa yang dikatakan di Alkitab, jangan marah sampai matahari terbenam, itu harus dipraktekkan. Sebab itu sama sekali nggak sehat. Ya. Kita tidak boleh lari dari problem. Kita harus datang ke problem dan coba lihat apa kira-kira yang menyebabkan sampai terjadi kepergian suami itu sampai berapa lama dari rumah dan kemudian diatasi. Komunikasi lagi sekali lagi. Jadi kembali perlu saling mengampuni, mengasihi satu sama lain ya, supaya berbagai macam masalah itu dapat diatasi. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara atas nasihatnya. Tetapi waktu juga yang harus memisahkan kita nih Pendeta dan Ibu Pendeta. Tidak terasa 1,5 jam sudah berlalu, sehingga kita harus menutup acara kita pada episode kali ini.
Bagi para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang ada di rumah yang pertanyaannya belum terjawab pada malam hari ini, karena di tangan kami masih ada beberapa pertanyaan yang Masih banyak. ya yang belum terjawab. masuk malam Jangan ini. khawatir. Di episode yang mendatang, pertanyaan saudara akan dijawab oleh pendeta dan ibu pendeta Kutaraf. Jadi pastikan saudara menyaksikan Obsesi Hati Senin depan pada jam 7 malam, dan durasi sudah berubah, kami ingatkan lagi, menjadi 1,5 jam. Baik, untuk mengakhiri episode kita kali ini, kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami puji nama Tuhan oleh sebab kami mempunyai Tuhan yang mengasihi kami. Dan Engkau menghendaki supaya kami mempunyai rumah tangga yang berbahagia. Dan Engkau adalah sumber kebahagiaan itu. Biarlah masing-masing kami dan semua pemirsa sekalian lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Sebab lebih dekat dengan Tuhan, maka suami istri lebih dekat satu sama lain. Orang tua dan anak-anak akan lebih dekat satu sama lain. Dan rumah tangga kami boleh menjadi satu surga kecil di dunia ini. Amin. Demikian ya Bapa, kami pun merindukan untuk hidup bersama dalam surga di mana tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi masalah ataupun pertengkaran. Biarlah Yesus menjadi pusat rumah tangga kami masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak pendeta dan ibu pendeta. Sampai berjumpa Bye. Senin depan. berikutnya. Sampai jumpa Tetap minggu sehat depan. selalu, Tuhan berkati. Sekedar mengingatkan kepada kita kembali bahwa para pemirsa dapat mengikuti acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang durasinya 1,5 jam. Jadi para pemirsa jangan kecewa bahwa semua pertanyaan akan dibacakan dan dijawab oleh Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta. Pasti dijawab episode Pasti mendatang ya. dijawab ya. Dan pada hari Rabu jam 6 waktu Indonesia Barat, waktu jam 6 sore, kita akan mengikuti juga siaran langsung dari Hope Channel Indonesia, yaitu acara Malam Permintaan Doa. Dan pada hari Kamis, pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat juga, kita akan menyaksikan satu acara langsung juga dari Hope Channel Indonesia yang sangat menarik, tajam, tanya jawab Alkitab malam. Jadi pastikan bahwa kita semua tetap mengikuti acara-acara yang disajikan oleh Hope Channel Indonesia, karena ini semua adalah untuk menjadi berkat bagi kita dan bagi keluarga kita masing-masing. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf sebagai narasumber kita, juga kepada tim Hope Channel Indonesia yang telah mempersiapkan acara ini dengan begitu baik. Terlebih kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada juru bahasa isyarat yang telah memandu acara kita selama 1,5 jam ini. Saudara bisa lihat di layar kaca, mereka telah memandu kita untuk acara Obsesi Hati kali ini. Dan akhir kata, saya Leo Sumampau. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.